Innaka antal alimul hakim. Pertama, kita mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita diberi keistiqomah dalam beribadah, di antaranya sholat subuh berjamaah, dengan harapan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umat yang istiqomah dalam sunnah-sunnah. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa yang kita nanti-nantikan selama ini, ya. Sebagai bentuk gembira kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, karena kita harus bangga dan bahagia ketika Allah izinkan kita untuk kemudian bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak semua di antara kita, ya, kemudian sama Allah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Mungkin tahun lalu masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, namun setelah Ramadan itu selesai, ternyata sudah dipanggil oleh Allah, ya. Alhamdulillah, kita terus berdoa semoga diberi barokah umur, amin ya rabbal alamin, sehingga bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Bahagia akan kedatangan bulan suci Ramadan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Bahkan ada satu hadis, walaupun hadisnya lemah, tapi untuk fadhilul amal, ya, untuk motivasi, ya, dan juga populer di masyarakat. Man fariha bidukhuli Ramadan harrama jasadahu ala iradi. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ya, gembira saja, ya, itu luar biasa untuk menambah motivasi. Allah sampai kemudian sampaikan melalui hadis Nabi, haramkan jasadnya dari api neraka. Memang betul, ya, di dalam bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah besar. Itu untuk bisa terlaksana secara maksimal, pertama harus gembira dulu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kegembiraan itu menjadi tanda kesiapan diri untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Diawali dari gembira dulu. Bahasa sederhananya, gembira itu merupakan kunci untuk bisa memasuki gerbang, untuk bisa menjaga kualitas dan kuantitas ibadah. Makanya betul sekali itu, bahagia dulu. Tapi itu tadi, tidak hanya gembira, namun juga harus direalisasikan. Berbeda kalau nggak gembira, apalagi sedih karena akan kemudian mendapatkan beban harus puasa misalnya. Beban biasanya langsung tidur nyenyak, habis sholat isya harus istirahat, sekarang ada tarawih misalnya. Nanti ada witir, nanti harus bangun sebelum harus sahur. Biasanya bangunnya pas subuh misalnya. Dan lain sebagainya. Apalagi ada puasa. Sampai aktivitas ini, aktivitas itu, gak puasa aja capek, apalagi puasanya lemes dan seterusnya. Jadi dijadikan sebagai beban. Kalau begitu, ya wajar ketika memasuki bulan suci Ramadan, giroh, ya, semangatnya dalam ibadah itu berkurang. Apa karena gak didasari atau diawali dengan rasa gembira. Nah, pertanyaan buat kita semua, ketika akan kedatangan bulan suci Ramadan, apakah kita merasa gembira? Gimana Abil? Gembira, ya? Dipaksa untuk gembira.
Nah, kegembiraan ini hadir manakala kita tahu ilmu-ilmunya. Jadi ada motivasi, ya. Nambah energi semangat, energi positif itu memang dari ilmu. Ya. Bagaimana tak gembira ketika kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ya gitu ya, Dafai. Ya. Nah, penuh dengan ampunan, Masya Allah. Sholat tarawih, maqam Ramadan, imanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang mendirikan sholat, yang menghidupkan malam, ya tentu imanan, wahtisaban, iman dan juga mengharap ridhonya Allah, pahala dari Allah. Maka dosa-dosanya akan diampuni yang lalu itu, Masya Allah. Puasa juga begitu, bisa menghapus dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kita berharap sama Allah itu yaitu terhapusnya dosa. Terhapusnya dosa. Seberapa besar amal kita, kalau dosa kita juga besar, nah ini masalah juga di hadapan Allah. Ya. Nah, apalagi tidak ada amalan besar, ibadah yang berkurang, justru dosa besar. Nah, itu masalah. Dan kita berharap pertama dosa kita diampuni sama Allah. Kita tahu ibadah kita mungkin belum maksimal, tapi berharap betul ibadah yang belum maksimal diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni. Kalau dosanya diampuni, maka itu kebahagiaan besar buat kita, khususnya saat kembali kepada Allah, ya, dalam keadaan dosa diampuni. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, Masya Allah, ya. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, bahkan setan-setan pun dibelenggu sama Allah. Luar biasa. Ya, setan dibelenggu tapi kita terus maksiat, berarti bukan salah setannya, salah diri sendiri. Ya, setan dibelenggu, tapi masih maksiat, masih malas sama itu, berarti gak lagi namanya sih. Ya, nah itu sekali introspeksi diri itu, Masya Allah. Ya. Di bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan, yang merupakan pedoman hidup kita, yang merupakan Al-Quran adalah kitab suci yang bisa menjadi petunjuk kita untuk meraih yaitu keselamatan dunia. Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin. Masya Allah, jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan salah satu yang menjadi sebab bulan Ramadan itu istimewa dan sangat istimewa daripada bulan-bulan yang lain karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran tidak turun di bulan Ramadan, ya, maka akan berkurang keistimewaan bulan suci Ramadan. Tapi sudah disetting begitu sama Allah, ya. Bulan Ramadan agar tambah istimewa, maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan luar biasa ini pahala-pahala dilipat gandakan, gitu Umar ya. Nah, dilipat gandakan. Pahala wajib, ya, diganjar sampai 70 kali lipat dibanding dengan bulan yang lainnya. Pahala sunnah, kita ibadah sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha dan ibadah-ibadah yang lain diganjar seperti ibadah wajib. Jadi Allah itu mengobrol pahala tepatnya di bulan suci Ramadan. Pahala dan pahala. Yang mana pahala-pahala ini yang nantinya pasti akan kita nikmati balasannya. Ya, kalau kata pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa inna najzihi. Wahai Muhammad, beramal sesukamu, ya, atas kehendakmu, karena sesungguhnya engkau
engkau akan dibalas sebab amalmu. Itu pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi. Wa habib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Pesan yang kedua apa? Cintailah orang yang kau hendaki, wahai Fikri. Cintailah orang yang kau hendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah darinya. Pesan yang pertama apa? Ya Muhammad. Apa yang pertama? Pesannya. Jadi pesan-pesan dari malaikat itu kepada Nabi yang pertama tadi, apa yang ketiga ya? Beramalah wahai Muhammad sesuka kehendak, karena pasti akan mendapatkan balasan. Nah, pahala ini nanti balasan juga akan kita terima. Ya. Maka peluang kita untuk mendapatkan banyak pahala, banyak kebaikan ya di bulan suci Ramadan. Maka betul bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan itu sangat banyak sekali. Ya, intinya itu sebagai bekal kita harus gembira, Oh kita itu nanti ada masanya akan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu harus bawa bekal. Nah kalau bekal kita sedikit, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita kemudian bekal untuk menghadap kepada Allah saat ditanya ini, ditanya itu, tentang usia, tentang waktu, tentang segalanya yang Allah berikan kepada kita. Maka bekal inilah yang harus kita persiapkan. Nah, bulan suci Ramadan itu merupakan momen terbesar kita untuk mencari berkah saat kita nanti kembali kepada Allah. Nah, berikutnya apa yang harus kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan agar bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dan banyak. Pertama, persiapan iman dan niat. Apa pertama itu? Apa? Iman dan niat. Itu ya Umar ya. Iman dan niat itu yang pertama. Iman memang dalam Al-Quran itu sangat khusus Allah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman yang ditujukan mendapatkan perintah ini. Kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi orang beriman menjadi syarat syah, kemudian amalnya diterima. Jadi yang pertama kita harus iman. Cakap iman kita. Nah, iman beriringan dengan niat. Iman kita kepada Allah dibuktikan dengan apa? Dengan kita beribadah, puasakan, sholat, sedekahkan, atau amal-amal yang lain itu karena kita iman kepada Allah. Ya, karena kita tahu yang menciptakan kita adalah Allah, Tuhan kita, yang mana Allah menciptakan kita tujuannya illa liya'budu, kecuali tidak bukan agar kita beribadah kepada Allah. Jadi semua itu kita niatkan berdasarkan iman, karena memang itu menjadi kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman pertama. Jangan sampai kemudian tidak berdasarkan iman atau niat yang mungkin salah, kurang pas. Seperti puasa, niatnya hanya untuk apa? Untuk diet misalnya, menguruskan badan misalnya, atau hanya ikut-ikutan misalnya, ikut-ikutan. Ya, tadi tidak ditujukan bahwa niat semua puasa ibadah itu untuk Allah. Ya, ikut-ikutan, tradisi dan sebagainya. Tapi tidak betul-betul puasa bismillah. Makanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, hadis Nabi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ridho dari Allah, ghufirallahu, maka diampuni dosa-dosa ma taqaddama min dzambi, yang lalu diampuni berdasarkan iman. Nah, di situ penting kita, berarti nanti kita akan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kita niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah maka akan kemudian kita lengkapi dengan niat Bismillah untuk menjauhi kemaksiatan, untuk menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat, untuk kemudian meningkatkan ibadah. Itu akan beriringan, ya. Ketika kita persiapkan iman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan terus ada kebaikan-kebaikan berikutnya, yaitu niat untuk memperbanyak amal ibadah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, insya Allah, ya. Jadi iman dan niat itu penting. Baik, pertama iman dan niat, ya. Ini ya alasan kita semua mendengarkan. Yang kedua, persiapan hati. Ini penting sekali. Hati yang sudah persiapkan. Kalau nggak kita persiapkan, apalagi kita tahu buah dari muhasabah, introspeksi diri, ternyata hati kita begitu luar biasanya kotornya. Misalnya, kalau hati itu kotor, nggak akan bisa dan sulit menerima cahaya Ramadan. Ya. Sulit untuk bisa istiqomah beribadah ini, beribadah itu, berat rasanya, bahkan menjadi beban untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena hatinya masih kotor. Orang kemudian bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan karena ada hati-hati yang tadinya kotor, nggak ada yang bersih, dan kita manusia biasa yang banyak dosa. Yang ada hati kotor, terus kemudian dia bersihkan atas izin Allah. Yang ada dia gosok itu hati yang kotor, yang banyak dosa, terus kemudian jadilah hati yang bersih, yang siap menerima air yang putih, yang jernih dan diminum begitu sedap rasanya. Bagaikan gelas sudah kalau bersih, ya, kita tuangkan air terlihat jernih bersih. Tapi manakala gelas itu kotor, belum kita cuci, belum kita bersihkan, sekalipun kita masukkan air yang jernih pun akan berubah menjadi keruh. Gambar saudara yang begitu. Jadi persiapan hati. Yang kedua, persiapan hati ini penting diawali dengan bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat itu penting yang pertama. Nah, sudah kita bertaubat sama Allah, Iqbal? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Banyak bertobat, ya. Nanti jadi. Nah, udah itu tobat ya, insya Allah. Ya, nah, itu bertobat itu penting. Taubat. Ya, ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang murni. Jadi taubat yang pertama. Ya, taubat. Taubat itu yang kita ampun kepada Allah. Banyak istighfar, ya, kemudian ya, menyesal atas dosa-dosa selama yang dilakukan, terus kemudian berusaha untuk tidak mengulangnya lagi. Ini dosa-dosa yang baru, ya Allah, ya. Banyak begini, banyak begitu yang sudah dilakukan. Minta ampun sama Allah, ya. Kita tuh gak khawatir sekali punya Tuhan Allah, karena Allah itu maha pengampun, maha bertaubat, maha menerima taubat Allah, ya. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, bahkan sampai kita melampaui batas sekalipun, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna wa yaghfiru dzunuba jami'an. Itu Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran. Wahai hambaku yang melampaui batas pada dirinya. Nah, ini kita yang banyak dosanya. La taqnatu min rahmatillah.
Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu janji Allah bahwa Allah itu siap untuk mengampuni dosa hamba-Nya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dikuatkan lagi ya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Itu janji Allah. Maka betul-betul berpeluang sekali ketika kita minta ampun, bertobat kepada Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, betul-betul dari hati yang paling dalam, penuh dengan kesadaran, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ketika kita sholat, dari sholat dikit, dimanapun ya kita sambil jalan astagfirullahaladzim. Ini penting sekali. Sebagai bentuk kesiapan kita hati untuk menerima cahaya Ramadan. Siap ya Bu ya? Yang belum bertobat segera bertobat. Yang sudah bertobat terus bertobat ya. Karena kita manusia apapun dari yang namanya dosa dan salah, terus bertobat. Rasulullah aja bertobatnya sampai kemudian bisa 70 sampai 100 kali sehari. Ya. Itu Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, sudah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu aja taubatnya sampai segitu banyaknya. Lah kita ya, mohon maaf, belum ada jaminan masuk surga. Sepertinya kita sering lalai dan lain sebagainya. Dan juga kita sehari pun jarang bertobat ya. Maka kita sama-sama introspeksi diri ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Rasulullah menyampaikan, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Dalam bentuk kesiapan hati kita juga harus saling memaafkan antar sesama. Saling minta maaf, saling memberi maaf, itu penting. Allah sudah mengampuni, tapi kalau sesama kita belum ada saling memaafkan, masih belum sempurna dosa kita diampuni sama Allah. Hablum minallahnya beres, hablum minannas masih masalah, jadi masalah juga. Artinya belum betul-betul hati itu terbersihkan secara sempurna. Maka saling memaafkan. Saling memaafkan dan buka lebar-lebar pintu maaf. Ini anak santri mungkin pernah senggol-senggolan. Ya nanti ada momennya sebelum masuk di Ramadan kita musafahah ya, minta maaf, saling memberi maaf. Termasuk al-fakir mungkin dalam menyampaikan, karena pasti ini juga didengar di suara di luar masjid ya, di tetangga-tetangga kampung, tetangga di Bima Citra, bahkan mungkin di media sosial. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ya, barangkali juga ada perilaku mungkin salah penyampaian, mungkin ada hal yang bisa menyinggung barangkali sehingga kurang berkenan hatinya. Di sini saya sampaikan, mohon izin semuanya yang mendengarkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Bismillah, niat untuk membersihkan hati yang berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan sesama kita, baik yang muslim, non muslim atau siapapun dan apa sukunya, agamanya ya, organisasinya semuanya. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf. Begitu juga momennya kita mungkin kepada saudara, kepada teman, sahabat, sebagai bentuk kesiapan kita untuk yaitu memasuki bulan suci Ramadan. Penting sekali, jangan sampai kemudian ini diabaikan. Kenapa kalau kita sampai abaikan? Ketika hati kita belum bersih, masuk di bulan suci Ramadan, siap-siap kita akan kemudian mendapatkan kerugian besar. Kata Rasulullah, kerugian besar orang kemudian sudah masuk bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni dan sangat-sangat rugi.
Maka target kita begitu Ramadan tiba, selesai Ramadan, dosa-dosa kita terampuni, iman semakin naik, ketakwaan semakin naik, dan lain-lain sebagainya. Ya, sehingga bisa menjadi bekal kita kembali kepada Allah. Ya. Saling memaafkan antar sesama itu sangat penting sekali. Ya, di situ kemudian kita sama-sama untuk belajar. Nah, kemudian persiapan yang pertama tadi apa? Iman, niat, untuk dirinya. Yang kedua, hati, persiapan hati. Yang ketiga, persiapan ilmu. Nah, ini penting ambil ya, persiapan ilmu itu yang penting juga. Kenapa kita bisa semangat ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk bulan-bulan yang lain? Karena ada ilmu. Ya. Kenapa anak-anak santri semangat menghafal Quran? Karena mereka mengetahui ilmunya. Kalau hafal Quran, Allah akan beri anugerah begini, begitu dan begini. Kalau hafal Quran, Allah janjikan dalam hadisnya surga, bisa mengajak 10 anggota keluarganya bisa masuk surga, ya, Masya Allah. Walaupun 10 anggota keluarga itu sudah dipastikan masuk neraka, tapi ingat yang menjaga halal dan hak. Nah, hafal Quran doang kan, hafal Quran doang tapi banyak maksiat, banyak durhaka sama orang tua. Ya, pertanyakan dulu ya, gitu ya. Nah itu. Jadi kenapa semangat hafal Quran? Karena nanti surga suruh milih misalnya ya. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup dan seterusnya. Setiap ayat dalam Al-Quran adalah anugerah, rahmat, doa dijabah dan sebagainya. Ya. Ada ampunan dosa. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya. Kalau kita menghafal Quran, ya, sehari sekian juz berapa yang kita dapatkan. Jadi ilmu itu untuk menambah motivasi, semangat untuk beribadah. Kenapa semangat sholat tarawih, puasa? Kenapa semangat tilawah Al-Quran? Kenapa semangat bersedekah? Kenapa semangat beribadah dan sebagainya? Karena tahu ilmunya. Kenapa kemudian kita puasa? Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, sehingga puasa kita bisa menjadi berkualitas karena tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, puasa akan menjadi berkualitas. Puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak, tapi bagaimana menjadi puasa berkualitas, menahan mata dari maksiat, mulut dari maksiat, telinga dari maksiat, Allah dan tubuh semua dari maksiat, sehingga menjadilah puasa yang berkualitas, tidak mendapatkan kritikan dari Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Kan min shaimin laisa lahu min syai'in illa al-ju'." Berapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Jadi yang didapat hanya rasa lapar, selain itu maka didapat. Kenapa begitu? Iya, dia puasa tak makan tak minum, makan pas sahur, kemudian makan kembali pas buka. Tapi tidak dijaga matanya, telinganya, mulutnya, semua yang dijaga. Ya begitu ya sudah ya. Ya gitu ya betul ya. Nah dijaga. Nah, kalau sudah dijaga, maka akan menjadilah puasa yang berkualitas. Sehingga apa? Kemudian buah atau hikmah dari puasa kita la'allakum tattaqun, ya, agar kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka betul itulah bekal utama kita menghadap Allah. Allah menyampaikan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Carilah berbekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya Allah kasih kita tarbiyah pendidikan dengan puasa agar kita bertakwa. Gitu ya. Jadi penting sekali. Persiapan ilmu itu sangat penting. Kenapa kita di bulan Ramadan sedekah kita semakin kencang, semakin besar, semakin semangat?
Karena apa? Karena sedekah di bulan Ramadan itu adalah sedekah yang paling utama. Rasulullah menyampaikan, ayu sedekah di afdal, sedekah yang paling utama. Qala sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Karena tahu ilmunya. Kenapa sholat tahajud semakin rajin, semakin iya. Sholat sunnah diganjar ibadah tahu ilmunya. Lagi-lagi tahu ilmunya. Maka persiapan yang ketiga adalah ilmu. Hukum kita berpuasa wajib apa sunnah? Oh wajib. Terus siapa yang mendapatkan keringanan? Orang sakit, musafir, orang hamil, menyusui dan sebagainya. Tahu ilmunya. Kalau saya tidak ada halangan ini berarti saya wajib. Kamu nggak tahu ilmunya, lelah, capek, jadi nggak puasa. Kalau nggak puasa nggak apa-apa. Padahal kalau nggak puasa dosanya sangat besar. Tahu ilmunya, lagi-lagi ilmu ya. Jadi persiapan niat, iman ya. Yang kedua persiapan apa bil? Yang kedua bil? Ya. Hati ya. Yang ketiga apa Fabi? Apa? Baik. Ilmu penting ya. Berarti menyimak ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang keempat persiapan amal. Ini penting ya. Ini dalam rangka persiapan diri untuk yang datang bulan suci Ramadan. Yang keempat yang berikut adalah persiapan amal. Amal harus kita persiapkan. Tanpa persiapan amal tentu sulit untuk mendapatkan kemaksimalan di bulan suci Ramadan. Amal apa? Karena amal ini itu merupakan itulah nanti tepatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan beramal. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya amal terus. Bahkan tidur pun jadi ibadah. Masya Allah. Dia kok tidur terus? Ya bu, karena kata Ustaz tidur mah ibadah. Kalau tidur ada ibadah, apalagi nggak tidur untuk berbuat kebaikan, semakin jadi ibadah. Logikanya kan begitu. Tidur aja ibadah, apalagi nggak tidur buat bantuin orang tua, buat baca Al-Quran, buat kebaikan itu, Masya Allah. Jadi isinya ibadah. Maka amal. Nah dari situ kita persiapkan. Pertama mulai membiasakan diri sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, qobliyah ba'diyahnya, sholat isyraq dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, anak santri alhamdulillah mudah-mudahan terus istiqomah ya. Mulai kemudian puasa sunnahnya, Senin Kamis misalnya dan sebagainya. Mulai kemudian melatih zikirnya, mulai kemudian tilawahnya ya, tadarus Al-Qur'annya, mulai kemudian melatih sedekahnya, infaknya, mulai melatih kata-kata yang baik dan seterusnya. Itu mulai dilatih. Sehingga kemudian perlu kita jadwal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita jadwal. Bangun tidur saya harus ngapain ya. Setelah ini saya harus ngapain. Setelah itu saya harus ngapain. Harus bisa mengatur kita kerja, kita ibadah, kita istirahat, harus diatur. Kalau nggak diatur sayang istrimu saya. Tahu-tahu kok besok sudah lebaran ya, begitu. Besok sudah lebaran. Harusnya kalau mau lebaran sedih. Kenapa? Mau ditinggal bulan Ramadan. Bukan setelah habis lebaran hasil ya puasa lagi gitu. Ya. Bahkan kalau ulama-ulama dulu itu ya berharap 12 Ramadan, 12 bulan jadi Ramadan semua. Wah, Masya Allah. Berarti itu ulama-ulama dulu. Kalau kita gimana ambil ya? Jadi penting sekali kita mempersiapkan amal itu. Kita atur jadwalnya. Saya bekerja jam sekian. Nanti saya ibadah sekian. Nanti sholat berjamaah harus ya. Nanti saya tilawah setiap habis sholat berjamaah. Saya harus murajaah. Saya harus tadarus sekian lama.
Saya nanti harus menghafalkan Al-Quran berapa hari setelah Ramadan. Nah, terus saya juga harus tilawah misalnya 2 juz, 3 juz misalnya sehari. Targetnya 5 hari khotam misalnya, 10 hari khotam misalnya. Saya harus sedekah subuh misalnya, saya harus begini-begini dan seterusnya. Itu harus diatur di jadwal, direncanakan. Perencanaan itu penting, ya. Perencanaan supaya itu nanti ada action. Nah, setelah action baru nanti ada kontrol, dikontrol. Setelah itu terakhir evaluasi, dievaluasi. Sehingga hari pertama meningkat, hari kedua tambah meningkat, terus sampai nanti menjelang hari Idul Fitri betul-betul kembali ke fitrah kita, bersih dari dosa selama dunia akhir. Alhamdulillah, insya Allah ya, berharap berdoa sama Allah. Jadi amal harus kita persiapkan, ya. Yang terakhir yaitu persiapan fisik dan waktu. Ini penting, fisik dan waktu. Kenapa penting? Karena dalam Islam itu ada keseimbangan antara fisik dan waktu, dan amal dan organ tubuh kita. Ingat, amal yang banyak dilakukan tanpa niat, ya, maka akan sia-sia. Tapi balikannya niat yang bagus, ya Allah, saya ingin sholat mulai dari episode sampai tahajud. Wah, Masya Allah, ya, sampai ngaji Al-Quran dari pagi sampai pagi lagi misalnya. Tapi fisiknya nggak kuat, berat dilaksanakannya. Betul nggak? Fisiknya nggak kuat, ya, fisiknya nggak kuat, targetnya tinggi, perencanaannya luar biasa, tapi fisiknya nggak kuat. Baru duduk sejam sudah boyoknya, kecapean, perutnya mungkin nggak enak karena habis makan pedes-pedes terlalu, ya, ngurus, ya, akhirnya nggak nyaman. Habis kira-kira apa yang mengakibatkan kemudian fisik ini berkurang dan nggak baik itu, ya, lalu misalnya ini itu dan seterusnya, sehingga nanti ibadah kayaknya, nah, jadi fisik penting. Nah, kalau kita berhubungan tentang fisik, maka penting adanya olahraga. Mulai kita siapkan biar nanti duduknya saat ngaji lebih kuat. Olahraga kita persiapkan, ya, dan waktu kita persiapkan. Ini penting, ya. Olahraga, jaga makan, jangan semuanya ini dijaga, ya. Bagaimana kita makan, nggak berlebihan misalnya, kita jaga ini, jaga itu dan seterusnya. Itu penting sekali, ya, untuk menjaga itu. Jadi fisik itu sangat-sangat penting sekali dalam ibadah kita, karena itu tadi niat yang besar, perencanaan yang besar. Tanpa fisik yang kuat maka akan berat dilaksanakan, ya. Sebaliknya fisiknya kuat, perencanaan yang luar biasa, tapi tak ada niat maka akan sia-sia. Jadi niat sama fisik itu beriringan, penuh keseimbangan, gitu, ya. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan. Mengulang kembali kesimpulannya, persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, persiapan iman, ya, niat akan masuk di dalam itu. Yang kedua, yang kedua hati, ya, persiapan hati. Yang ketiga, persiapan ilmu. Yang keempat, persiapan amal. Yang terakhir, persiapan apa, Ibu? Fisik. Alhamdulillah, insya Allah dengan persiapan itu, ya, jangan lupa memohon kepada Allah. Ini yang paling penting, karena kita bisa semangat ibadah karena Allah izinkan, karena kita bisa menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan, karena Allah mengizinkan. Kenapa kita bisa semangat ibadah? Karena Allah memberi kita hidayah sehingga kita semangat ibadah. Ya, betul sekali. Maka kita harus betul-betul minta kepada Allah agar Allah bisa beri kita kekuatan untuk bisa istiqomah, untuk bisa semangat, untuk bisa kemudian menjaga kualitas dan kuantitas kita kepada Allah, sehingga itulah bukti Allah cinta sama kita. Kita dijaga oleh Allah,
dari hal yang tak baik, dijaga oleh Allah dari untuk bisa istiqomah berbuat kebaikan, sehingga betul-betul menjadi bekal kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.